Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para juragan ilmu? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang lab intervalent routing yang kemarin sudah kita bahas ya teman-teman. Dan langsung saja kita ke Cisco packet tracernya. Oke, sekarang kita sudah ada di Cisco packet tracernya dan kita akan melakukan lab intervalent routing teman-teman. Pertama kita buat topologi satu router, satu switch, dan 2 PC. Masing-masing PC mengakses ke VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini VLAN-nya udah saya buat, so VLAN brief. Interface-nya juga sudah mengakses ke VLAN masing-masing. Interface 2 itu VLAN 10. Interface 3 itu VLAN 20 ya teman-teman. Oke. Langkah pertama. Nah, di sini kalau kita lihat itu router interface-nya itu dia default akan mati atau berwarna merah kayak gini ya teman-teman. Jadi yang langkah pertama harus kita nyalain itu menyalakan interface pada router teman-teman. Kita akan coba config dari routernya terlebih dahulu. Enable config interface G0/0. Cara untuk menyalakannya itu no shutdown. Nah, jika sudah menyala, kita keluar, lalu kita akan membuat sub interface teman-teman. Sub interface ini apa? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, di sini yang perlu kita tahu ini adalah interface numbernya teman-teman. Jadi bebas. Misalkan ini VLAN 10. Kita mau kasih interface numbernya gig 0/0 titik 1 atau titik 10 juga boleh. Agar mempermudah, VLAN 10 akan saya kasih gigabit 0/0 titik 10 teman-teman. Kalau sudah, kita jangan lupa untuk buat enkapsulasinya. Nah, kalau untuk enkapsulasi ini harus VLAN ID ya teman-teman. Berarti karena dia VLAN 10, berarti VLAN ID-nya itu 10 teman-teman. Kalau ini harus sama dengan VLAN ID-nya. Tapi kalau yang tadi ini interface number. Nah, yang ini VLAN ID, jadi harus sama. Kalau sudah kita enkapsulasi, kita bisa isikan IP address-nya. IP address 10.10.1. Oke. Setelah itu kita buat untuk yang VLAN 20-nya. C.1q20 IP address 1. Oke. Nah, gampangnya sih seperti itu aja. Jadi interVLAN ini seolah-olah kita hanya memberi sub interface pada router ini ya teman-teman. Kalau kita do show IP route, nah, rutenya akan muncul ya. IP 10.10 sama IP 20.20. Dia berada di terkoneksi pada interface gigabit 0/0 titik 10 dan yang 20 ini gigabit 0/0 titik 20 teman-teman. Kalau misalkan udah IP yang udah kita isi tadi, kita masukkan di PC juga tapi sebagai default gateway teman-teman. Ini berarti 10.10.1, yang ini 10.20.20.1 ya. Titik 1. Dan ini kalau kita misalkan langsung ping, pasti dia tidak akan berhasil. Masih fail. Biasanya orang lupa di sini konfigurasi di switchnya. Di switch ini kita harus setting terang ya teman-teman. 0/1 switch port mode terang. Oke. Jadi mode terang ini untuk memforward interface ini, link FA0/1 ini biar bisa melewatkan VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman.
Intinya seperti itu aja. Ini kita fast forward. Begitu dia di ping lagi, seharusnya sih dia sudah berhasil tuh. Oke, successful ya. Kesimpulannya sih kita cuman setting sub interface. Pertama kita setting, nyalakan dulu interface-nya di router. Kalau misalkan sudah menyala, kita setting ini teman-teman, sub interface. Nyalakan dulu interface-nya, setting sub interface, terus enkapsulasi. Setelah itu kita berikan IP yang kita isikan, kita masukkan ke dalam PC, kita isikan di default router. IP yang tadi kita isi, IPC router, kita masukin sebagai default gateway. Setelah itu di switch-nya jangan lupa untuk kita terang teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan ada switch lagi di bawahnya? Berarti caranya ya sama, kayak gini. Misalkan seperti ini, enable config PSF0/2 ada akses export akses VLAN 10 0/3 akses VLAN 20. Masih sama, yang sebelah sini VLAN 10, yang sebelah sini 20 ya teman-teman. Kita isikan IP nya, berarti ini 10 10 10 12 0, ini 10 10 10. Ini sama, kalau default gateway itu sama itu teman-teman. Titik 1, yang ini 20 titik 12. Oke, 20 titik 1. Nah, ini belum bisa ngeping teman-teman, karena kita belum setting terang di interface FA0/1. Mode terang, oke. Kalau sudah kita terang, seharusnya sudah bisa terhubung. Ngeping ke sesama, ngeping ke gateway, terus kita coba enter VLAN-nya, berjalan dan sukses. Oke, sekarang kita akan bahas rangkuman dari lab yang sudah kita lakukan. Ini adalah konfigurasi yang kita pasang tadi. Lalu ada 3 poin yang sudah kita lakukan. Yang pertama, pada interVLAN itu kita harus membuat sub interface. Lalu kita isi default gateway pada PC atau end device. Lalu kita lakukan terang pada switch yang ke arah link yang ke arah router, teman-teman. Nah, konfigurasinya itu pertama kita nyalakan dulu interface yang mengarah ke klien atau end device. Kita nyalakan dengan no shutdown konfigurasinya. Lalu yang kedua kita buat sub interface untuk G0/0 atau interface yang mengarah ke klien. Kita berikan interface number, teman-teman. Kalau di sini contohnya 10, tapi kita kasihkan 1, 2, 3 itu tidak masalah, teman-teman. Tidak harus sama dengan VLAN ID, karena untuk interface number ini bebas ya, teman-teman. Setelah kita buat sub interface-nya, lalu kita enkapsulasi sub interface itu dengan enkapsulasi.1q VLAN ID-nya VLAN 10. Nah, kalau 10 yang ini itu adalah VLAN ID. Itu wajib sama dengan VLAN ID yang ada di klien kita, teman-teman, atau yang ada di PC ya, teman-teman. Setelah itu kita setting IP pada router. Nah, yang kelima ini kita isikan IP router pada PC di kolom default gateway, teman-teman. Jadi IPC router ini akan menjadi default gateway gitu, teman-teman, untuk mengarah ke destination. Yang terakhir, jangan lupa lakukan terang ke arah router. Ini dari switch ya. Konfigurasinya
sudah tahu lah seharusnya. Switchport mode terang ke arah interface yang ke router, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan bisa bertanya melalui Instagram atau bertanya lewat komen. Jika bagus jangan lupa di like dan di subscribe, juga di share ya teman-teman. Jika berminat untuk bergabung dengan forum bisa join Net.io and Team teman-teman di Facebook ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.